Oke adik-adik, hari ini kakak akan mengajari kalian tentang larutan asam dan basa ya. Semoga adik-adik tetap semangat belajar ya. Oke. Jadi sebelumnya rumus konsentrasi asam dan basa sudah kakak jelaskan di video kakak yang sebelumnya. Adik-adik dapat nonton video kakak yang sebelumnya. Jadi rumusnya adalah perhitungan untuk konsentrasi H positif ya. Konsentrasi H positif dan konsentrasi OH negatif ya. Jadi rumus dari H positif dan OH negatif sudah kakak tuliskan. Jadi untuk ada rumusnya untuk asam kuat dan asam lemah ya. Jadi rumus yang pertama itu untuk asam kuat dan rumus kedua dan ketiga itu untuk asam lemah ya. Rumus yang keempat itu merupakan gabungan dari rumus kedua dan rumus ketiga ya. Oke. Jadi harus tahu ya masing-masing ya. Ka itu apa, Kb itu apa ya. Ka itu adalah tetapan keasaman, Kb itu tetapan kebasaan ya. Alfa itu adalah derajat ionisasi dan M itu adalah kemolaran. Oke. Jadi hari ini kakak akan mengajari kalian tentang NH positif ya. Oke. NH positif ya. NH positif itu maksudnya adalah mol ya. Mol untuk H positif ya. Jadi mol untuk konsentrasi H positif itu adalah rumusnya ya. Jadi rumusnya itu adalah H positif dikali volume. H positif dikali volume. Kemudian NH positif itu selain itu rumusnya adalah mol dikali valensi ya. Mol dikali valensi ya. Jadi valensi nanti kita ada valensi 1 dan 2 ya biasanya ya. Mol dikali valensi. Jadi rumus untuk OH- juga sama ya. Mol untuk OH- itu rumusnya adalah OH- itu dikali volume juga ya. Volume. Kemudian NOH- itu adalah mol dikali valensi juga ya. Oke, kemudian ada lagi contoh ya. Jadi kakak kasih contoh. Contohnya itu adalah senyawa H2SO4. Senyawa H2SO4 mempunyai massa ya. Jadi massanya itu adalah 49 gram ya. Senyawa H2SO4 massanya 49 gram. Yang dia tanya itu adalah mol H positifnya itu ya. Ditanya, hitunglah mol H positif ya. Mol H positif itu bacanya mol untuk konsentrasi H positif ya. Jadi cara hitungnya itu adalah pertama-tama adik cari dulu molnya dulu ya. Molnya itu adalah mol itu rumusnya adalah massa per mR ya. Jadi rumus ini dipelajari di konsep mol kelas 10 ya. Massanya itu adalah 49 gram. MR-nya itu kakak kasih tahu aja ya. MR untuk H2SO4 itu adalah 98 ya. Oke, jadi massa per mR itu nanti adik-adik dapatnya itu adalah setengah mol. Setengah mol ya. Kita bagi 49 bagi 98 ya. Jadi mol untuk H positif itu adalah mol dikali valensi ya. Kita masukkan rumus saja ya. Mol dikali valensi berarti molnya itu adalah setengah dikali valensi. Valensi untuk H2SO4 itu adalah 2 ya. Jadi kalau valensi itu adik-adik boleh ionisasikan dulu atau pakai langsung aja ya di samping ya. Jadi kalau H2SO4 itu valensinya adalah 2 ya. Kemudian kalau misalnya HCl itu valensinya 1 ya. Contoh ya. Oke. Kemudian berarti setengah dikali 2 berarti 1 mol ya. 1 mol. Oke. Jadi harus ingat ya, massa itu memang dia massa itu satuannya dalam gram ya. Jadi satuan untuk massa tidak perlu ubah jadi kilogram ya. Oke, untuk cara lain itu adik-adik bisa pakai cara seperti ini ya. Jadi ada beberapa sekolah yang gurunya suruh hitung kayak gini. H2SO4 diionisasi ya. Jadi adik-adik buat reaksi ionisasinya dulu ya. H2SO4 itu kalau diuraikan itu ionisasinya itu adalah H positif tambah SO4 2 negatif ya. Jadi kemudian disetarakan nantinya jadi 2H positif ya. Jadi H itu harus setara ya. Nah, setengah molnya yang tadi adik-adik tuliskan di posisi H2SO4 sesuai dengan soal ya. Senyawa H2SO4. Kemudian yang mau dicari itu kan senyawa H positif. Berarti adik-adik
pakai perbandingan koefisien ya. Perbandingan koefisien 2/1 kali setengah ya. Jadi 2/1 dikali setengah. Koefisien H2 bagi koefisiennya 1 kali setengah ya. Jadi 2/1 kali setengah. Jadi 2. Jadi jawabannya adalah 1 mol ya. Jadi jawabannya sama ya. Oke. Selanjutnya kakak akan ajari untuk perhitungan campuran ya. Campuran maksudnya adalah kadang-kadang di soal untuk campuran untuk larutan asam dan basa ya. Campuran asam dan basa ya. Oke, jadi yang pertama itu kita pelajari itu adalah asam ditambah asam ya. Asam ditambah asam ya. Jadi asam itu kadang-kadang dia ada asam 1 tambah asam 2 tambah asam 3. Jadi semuanya itu adalah asam ya. Asam semua ya. Jadi itu caranya itu adalah H positif. Campurannya asam itu identik dengan H positif ya. NH positif, NH1 positif ditambah NH positif ditambah sekian ya, ditambah N kesekian per volume total ya. Jadi H positif ya, NH positif itu adalah mol ya, mol untuk H positif. Jadi ini maksudnya yang pertama, ini kedua dan ketiga dan seterusnya. Oke. Tapi ini rumusnya ini adik-adik harus ingat ya, ini yang molnya ini hanya untuk yang kuat ya. Jadi adik-adik hitung hanya yang kuat saja ya. Oke. Tapi volume totalnya itu harus semua ya. Semua harus dihitung, artinya lemah dan kuat hitung ya. Misalnya ada di soal asam lemah. Asam lemah CH3COOH ya ditambah dengan CH3COOH ditambah dengan H2SO4. Ya, jadi asam lemahnya ini, molnya ini tidak ikut ya, tidak ikut di sini. Yang diikutkan hanya H2SO4. Tapi misalnya volumenya dua-duanya harus ikut. Dua-duanya harus ikut, tapi yang molnya yang lemah ini tidak diikutkan ke hitungan ya. Oke, rumus yang kedua itu adalah basa ya. Campuran dari basa ya. Basa 1 tambah basa 2 tambah basa kesekian ya. Itu rumusnya adalah OH-, OH- campuran. OH- campuran itu sama dengan mol dari OH- ditambah mol dari OH- tambah kesekian ya per volume total. Ya, jadi ini juga hanya yang kuat saja ya. Tapi ini harus semua ya. Artinya yang lemah dan kuat ikut hitung ya. Yang ketiga itu adalah percampuran antara asam dan basa ya. Asam dan basa. Nah, kalau percampuran asam dan basa, adik-adik harus pakai rumus ya, MRS ya. Adik-adik harus ingat kalau percampuran asam dan basa itu biasanya dia pakai mula-mula, bereaksi, dan sisa ya. Oke. Nah, ini juga ingat. Ini kalau banyak dia hanya yang kuat saja ya. Kuat saja. Ini juga hanya yang kuat saja yang kita hitung ya. Oke. Molnya ya. Mol H+ ya. Mol H+. Ini adalah mol OH- yang kuat aja yang dihitung ya. Oke. Oke, jadi untuk yang nomor 3 ini percampuran, ingat ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya dia sama, asam semua, asam ditambah asam itu nggak usah MRS ya. Basa ditambah basa nggak usah MRS. Tapi kalau asam tambah basa, adik-adik harus pakai MRS ya. Nah, jadi contoh ya, contoh misalnya ada H positif tambah OH negatif ya. Jadi ada asam dan basa dalam satu soal, adik-adik harus MRS ya. MRS adik-adik hitung nanti sisanya siapa ya. Jadi kadang-kadang sisanya ada dua kemungkinan ya. H positif, ada kemungkinan H positif yang bersisa. Kalau H positifnya yang bersisa berarti H campurannya itu, H campuran itu sama dengan NH+ di per volume total ya. Volume total. NH+ ini yang mana? NH+ ini adalah molnya yang bersisa ini ya.
Mol yang bersisa adik-adik tinggal masukkan. Jadi misalnya ini sisanya 20. Jadi 20 per volume total. Volume total itu adalah volume semua yang artinya asam dan basa. Jadi misalnya ini 100 ml, 100 ml berarti ini adalah 200 ya. Oke. Kalau misalnya OH minnya yang bersisa, berarti kalau misalnya ya, jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama yang bersisa itu adalah H positif, yang kedua adalah OH minnya yang bersisa ya. Kalau OH minnya yang bersisa berarti OH campuran itu sama dengan mol dari OH min per volume total ya. Jadi volume totalnya juga itu adalah volume dari asam dan basa keseluruhan ya. Tapi OH minnya ini diambil dari sisa yang ini ya, sisa yang terakhir OH. Jadi ada dua kemungkinan ya. Oke. Jadi tadi itu adalah campuran ya. Jadi campuran dari asam dan basa. Asam dan basa itu kemungkinannya itu ada 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah asam plus asam ya. Jadi di soal itu semuanya tentang asam ya. Asam ditambah asam. Kemudian yang kedua itu adalah basa ditambah basa. Kemudian yang ketiga itu adalah asam ditambah basa. Kemudian yang keempat itu adalah reaksi penetralan ya. Asam dan basa kalau dijumlahkan itu dia akan netral ya. Jadi untuk yang keempat itu adalah asam dan basa menjadi netral ya. Jadi reaksi penetralan itu tinggal adik-adik tulis NH positif sama dengan NOH min ya. Itu artinya mol dari H positif itu sama dengan ya. Adik-adik sama dengan kan aja, artinya netral ya. Oke. Jadi berikutnya kakak kasih contoh untuk reaksi asam ditambah asam ya. Tapi ingat ya adik-adik, jadi di soal ujian nanti adik-adik sebenarnya harus tentukan sendiri bahwasanya misalnya HCl dan CH3COH itu asam atau basa ya. Jadi di soal itu dia nggak kasih tahu ya. Jadi adik-adik harus tentukan sendiri. Karena HCl itu adalah mengandung H ya, mengandung H positif itu adalah asam ya, ingat ya. Asam kuat ya untuk HCl. Kemudian CH3COH juga ada asam ya, asam lemah ya. Penentuan asam kuat dan asam lemah sudah kakak bahas di video sebelumnya. Jadi CH3COH merupakan asam juga ya. Hanya berada di bagian belakang ya. Bukan berarti dia mengandung OH ya. Tapi dia sebenarnya mengandung H ya, H positif ya. Karena CH3COH itu adalah CH3COO- ditambah H positif ya. H positif ya. Jadi dia adalah asam lemah. Jadi kalau adik-adik sudah tentukan berarti asam ditambah asam ya. Jadi kalau asam ditambah asam itu sudah ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah H positif campuran ya. H positif campuran itu sama dengan mol dari H positif per volume total ya. Ini rumusnya untuk asam campuran ya. H positif ya. H positif campuran. Di mana molnya itu yang dipakai itu yang kuat saja ya. Oke. Di sini adik-adik harus tentukan ini adalah asam kuat dan ini adalah asam lemah ya. Jadi sudah kita tentukan, kita tulis saja AK ya di sini ya. Oke, setelah itu adik-adik harus tentukan untuk molnya dulu ya, karena di sini ada yang ditulis adalah mol H positif ya. Mol H positif untuk HCl ya. Mol untuk HCl itu adalah rumusnya adalah H positif dikali volume ya. H positif dikali volume. Di mana H positif itu rumusnya adalah molar dikali valensi ya. Adik-adik harus masih ingat ya kalau rumusnya itu H positif. H positif itu adalah molar dikali valensi untuk asam kuat ya. Jadi molarnya itu adalah 0,02 ya, atau 2 kali 10 min 2 ya. 10 min 2 kali valensinya 1 dikali volumenya itu adalah 100 ya. Ini nanti kita coret, jadinya itu adalah 2. Karena tadi kita masih dalam satuan mililiter, berarti ini adalah milimol. Oke, untuk mol dari CH3COOH itu kita tidak perlu cari lagi ya. Karena ini merupakan asam lemah ya. Jadi 2 milimol per volume total. Volume total itu adalah ditambah ya. Jadi 100 ditambah 100. 100 ditambah 100. Jadi semuanya harus ikut ya sesuai dengan yang tadi kakak bilang. Mililiter ya. Karena satuannya milimol dan mililiter nanti saling menghabiskan ya dia ya. Jadi 2 per 200.
Berarti jawabannya itu adalah coret-coret 1/100 atau 10 pangkat min 2. Setelah adik-adik dapat, itu adik-adik hanya dapat H positifnya aja ya. H positif berarti pH-nya itu adalah 2 ya. Oke, min log dari H positif ya. Adik-adik boleh tulis min log H positif. Perhitungannya udah kakak ajarkan di video kakak sebelumnya ya, adik-adik nonton ya. Oke, jadi jawabannya adalah hitunglah pH campuran, jawabannya 2. Oke. Selanjutnya adalah reaksi basa dengan basa ya. Jadi di soal juga sama ya. Nanti dia nggak kasih tahu ya, berarti ini adalah basa dan ini adalah basa ya. Dia harus tentukan ya. Jadi di sini NH3 itu merupakan basa lemah ya, basa lemah, dan NaOH juga merupakan NaOH itu merupakan basa kuat ya. Reaksi antara basa dengan basa juga kakak udah tuliskan OH min campuran ya. Kakak tulis OH min campuran itu rumusnya adalah mol dari OH min per volume total. Ini kita pakai yang kuat saja, kita pakai yang semua ya, kita pakai semua. Artinya kita harus cari dulu mol dari OH min yang untuk yang kuat. Karena yang kuat itu adalah NaOH, kita harus cari mol dari NaOH ya. Jadi dedek tulis dulu ini adalah basa lemah dan ini adalah basa kuat ya. Oke, rumusnya itu adalah OH min dikali volume ya. Dikali volume, OH minnya belum ada. OH min itu rumusnya molar dikali valensi ya. Rumusnya untuk yang basa kuat ya. Volumenya udah ada, volumenya adalah 50 ml. Molarnya itu adalah 0,1 dikali 1 dikali limpul ya. Berarti ini coret-coret berarti jawabannya adalah 5 milimol ya. 5 milimol kita masukkan 5 milimol per total ya. Volume total adalah 50 ditambah 50 ya. 50 ditambah 50 ml. Kita nanti coret mili sama milinya itu. Nanti 5/100 ya. 5/100 atau adik-adik boleh tulis 5 kali 10 pangkat min 2. Itu adik-adik masih dapat dalam OH min ya. OH min. Kita harus cari POH-nya dulu ya. POH 5 kali 10 min 2 itu adalah 2 kurang log 5 ya. Setelah itu adik-adik baru cari pH ya. Karena yang tentukan pH ya soalnya ya. pH itu rumusnya adalah 14 dikurang POH ya. Berarti pH-nya itu adalah 14 dikurangi POH-nya 2 kurang log 5. Adik-adik harus tulis dalam kurung. Berarti jawabannya itu adalah 12 tambah log 5. Oke. Semoga adik-adik mengerti ya. Oke adik-adik, jadi untuk nomor 3 itu adalah reaksi asam dan basa ya. Jadi di soal, kalau untuk reaksi asam dan basa, adik-adik harus ingat bahwasanya kalau ketemu asam dan basa itu harus langsung MRS ya. Adik-adik langsung MRS saja. MRS itu apa? MRS itu adalah mula-mula bereaksi sisa ya, MRS. Oke. Jadi sebelumnya di soal adik-adik harus tentukan dulu HCl itu asam atau basa, NaOH itu asam atau basa juga ya. HCl itu mengandung H, artinya ini ada asam kuat ya. NaOH itu adalah basa kuat. Kalau asam ditambah basa kita MRS ya. Jadi caranya pertama itu adik-adik biasanya tulis dulu ya, HCl kalau ditambah dengan NaOH akan menjadi NaCl ditambah H2O ya. NaCl ditambah H2O ya. Untuk penulisan NaCl dan tambah H2O adik-adik boleh tulis saja H positif ditambah Cl negatif sama ditambah Na positif OH negatif ya. Jadi H positif itu dijumlahkan dengan OH min ya, dia akan membentuk H2O. Sedangkan Cl negatif dia akan bergabung dengan Na positif ya, menjadi NaCl. Setelah itu adik-adik tulis MRS sesuai dengan yang barusan kita bilang di atas ya. Kita harus pakai MRS kalau reaksinya asam dan basa. Oke. Setelah itu adik-adik harus tentukan mol ya. Kita harus mendapat mol. Yang diisi di sini itu adalah mol untuk HCl ya. Jadi mol untuk HCl itu berapa? Mol HCl itu adalah molar dikali volume. Molar dikali volume ya, adik-adik tinggal kali aja. Molarnya itu adalah 0,04 dikali volumenya 100 ya, sama dengan 4 milimol. Oke, kemudian mol dari NaOH itu adalah molar dikali volume ya. Molarnya itu 0,1 dikali 100 dapatnya 10 milimol.
Oke, adik-adik tinggal masukkan. Ini adalah 4 dan 10 ya. Ingat ya adik-adik. Yang sedikit itu yang habis duluan ya. Kalau ada yang besar dan kecil, yang kecil itu dia habis duluan. Jadi kita langsung tulis aja 4, kemudian adik-adik langsung kurangi aja. 4 kurang 4 habis. Kemudian kita mau cari yang di sini ya. Untuk reaksi yang di sini kita isi berapa angkanya, itu tinggal pakai perbandingan koefisien ya. Perbandingan koefisien itu adalah 1/1 dikali 4 ya. Jadi kita fokusnya di 4 ya. 1/1 kali 4. Berarti kita tulis 4. 10 kurang 4 itu adalah 6. Setelah itu udah kita masukkan ke rumus ya. Karena yang bersisa itu adalah OH negatif, kita berarti pakainya itu adalah mol. Kita tulisnya OH min campuran tetap ya. Itu sama dengan mol dari OH min per volume total ya. Berarti molnya itu adalah 6 ya. Volume totalnya itu adalah 100 ditambah 100 ya. Ini kita tulis milimol, kemudian ini adalah mililiter ya. Jadi kalau milimol itu harus ketemu mililiter ya. Kalau misalnya mol ketemu liter ya. Oke. Selanjutnya itu OH min ya. OH min campuran ya. OH min campuran itu berarti 6/200. Nanti jadinya itu ada coret-coret 3/100 ya. 3/100 itu adalah 3 kali 10 min 2 ya. 3, oke. Ini adalah OH min. Yang kita dapat itu hanya OH min ya. Kita harus cari POH-nya lagi ya. POH itu adalah 2 kurang log 3 ya. Kemudian kita baru cari pH ya. Biasanya di soal dia carinya pH campuran. pH campuran itu rumusnya adalah, rumus pH itu adalah 14 kurang POH ya. Ini adik-adik tulis dalam kurung, jawabannya ada 12 tambah log 3 ya. Oke, semoga adik-adik mengerti ya. Oke, selanjutnya adalah contoh untuk reaksi penetralan ya. Untuk reaksi penetralan adik-adik boleh baca dulu. Untuk menetralkan 50 ml larutan CaOH2 0,8 molar dibutuhkan larutan ya. Ini larutan HCl ya, larutan HCl 0,2 molar sebanyak berapa mililiter ya. Oke. Jadi CaOH2-nya sudah kasih tahu ya. Jadi CaOH2-nya adalah 50 ml 0,8 molar. HCl-nya itu dia nggak kasih tahu berapa mililiter ya. Nah, mau dicari. Nah, untuk reaksi penetralan adik-adik cuma tulis NH positif. NH positif itu sama dengan NOH negatif ya. Adik-adik cuma tulis ini saja ya. Setelah itu adik-adik langsung tulis saja rumusnya. Untuk NH positif itu rumusnya itu adalah H positif dikali volume ya. H positif dikali volume. Kemudian NOH min itu adalah OH negatif dikali volume juga. Untuk mencari H positif itu rumusnya adalah molar dikali valensi ya. Jadi ada gabungan rumusnya. H positif itu rumusnya M kali molar dikali valensi untuk kuat ya, untuk asam kuat. Ya, jadi di sini dua-duanya kita udah tahu ya bahwasanya CaOH2 itu adalah basa kuat dan HCl itu adalah asam kuat ya. AK ya, basa kuat dan asam kuat. Oke. Di sini molarnya itu adalah 0,2 ya kita isi. Di sini adalah untuk HCl ya, karena untuk NH positif ini adalah untuk HCl ya. Adik-adik boleh tulis di samping untuk HCl, dan di sini adalah untuk CaOH2 ya. CaOH2. Oke. Volumenya itu belum dapat ya, dan itu yang mau dicari. Valensinya itu valensi untuk HCl ya, itu adalah 1. Kemudian OH min itu sama molar dikali valensi ya. Dan karena kebetulan dua-duanya kuat ya, jadi rumusnya lebih gampang ya. Volumenya sudah ada 50 ml ya. Molarnya itu 0,8. Valensinya berarti 2 ya. Valensi untuk CaOH2 itu adalah 2 ya. Oke, CaOH2 mempunyai valensi 2 ya. Jadi 50 ml. Mililiternya tidak usah kita ubah, kita tidak usah ubah ke liter, karena
nanti kalau kayak gini nanti jawabannya juga adalah mililiter ya. Adik-adik tinggal coret aja ya, main coret. 0,8 ini adalah 4, berarti volumenya itu adalah 4 dikali 2, 8 ya. 8 kali 50 ml. Jadi jawabannya itu ada 400 ml ya. Oke, untuk reaksi penetralan adik-adik tinggal tulis NH positif ditambah sama dengan ya. Adik-adik tulis rumus ini disama dengankan, selesai ya. Tinggal masukkan angkanya, nanti sudah dapat jawabannya. Oke. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kakak. Kakak akan membuat banyak lagi video tentang mata fisika dan kimia ya. Kemudian soal-soal dan pembahasannya. Jadi adik-adik terus tonton video kakak ya. Terima kasih.